Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bukan rahasia lagi bahwa pandemi corona yang kita hadapi saat ini menimbulkan kehidupan menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Dan setiap orang terimbas dengan dampak pandemi corona ini. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang yang berpendidikan, entah orang yang tidak berpendidikan, entah dia yang berpengaruh maupun orang yang biasa saja. Bahkan apakah dia anak Tuhan ataupun dia bukan anak Tuhan. Semua orang terimbas dengan situasi sulit yang seperti ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, cara kita meresponinya, cara kita menanggapi situasi sulit harusnya berbeda dengan orang-orang dunia meresponi situasi sulit seperti ini. Firman Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betul bahwa kita masih hidup di dalam dunia, kita ada di dalam dunia, tetapi dunia bukan rumah kita. Surgalah yang menjadi rumah kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 memastikan bahwa kita adalah anak Allah. Dan juga dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata bahwa kita harus berubah. Akal budi kita harus berubah. Karena kita bukan orang dunia, kita adalah orang surgawi. Karena itu sebagai orang surgawi, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang bukan dari dunia ini, cara kita meresponinya, cara kita menyikapi situasi sulit ini harus berbeda dengan orang-orang dunia. Dikatakan di dalam Bilangan 10 ayat yang ke-9. Dan apabila kamu maju, berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kepada Israel bahwa mereka menduduki tanah Kanaan tanpa harus melewati peperangan. Oh tidak. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak berjanji memberikan negeri tanpa peperangan. Tapi Tuhan berjanji memberikan kemenangan atas musuh-musuh yang akan ditaklukkan. Jadi orang Israel harus menghadapi peperangan. Dan itu membutuhkan perjuangan. Itu membutuhkan penyangkalan diri. Tapi lihat respon sebagian besar orang Israel. Ketika 10 pengintai tadi membawa kabar busuk tentang keadaan negeri yang telah mereka intai selama 40 hari. Kota-kotanya berkubu, benteng-bentengnya besar, orang-orangnya kuat. Juga ada orang raksasa, orang enak yang ada di negeri yang akan mereka duduki, mereka menangis dan mereka bersungut-sungut. Lihat di dalam ayat yang kedua ayat sampai ayat 4 dalam Bilangan 14. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu reaksi sebagian besar dari orang Israel yang mendengar kabar busuk 10 pengintai yang telah menyampaikan situasi di negeri Kanaan dengan terlalu melebih-lebihkan, dengan fokus kepada masalah itu. Mereka kemudian bersungut-sungut dengan ingin kembali ke Mesir. Sesungguhnya keadaan itu menunjukkan bahwa orang Israel mau hidup enak dan nyaman tanpa mau menderita. Yang kedua, orang Israel itu mau masuk ke tanah perjanjian tanpa mau berperang. Padahal Tuhan tidak menjamin akan hal itu. Yang ketiga, orang Israel itu mau ikut Tuhan tapi tanpa mau menyangkal diri. Mereka mau enaknya saja. Mereka berharap masuk ke tanah Kanaan tanpa ada peperangan dan kemudian menikmati segala yang terbaik dari negeri yang dijanjikan Tuhan itu.
Dan bukankah ada banyak orang-orang Kristen seperti itu? Ingin menikmati berkat-berkat Tuhan semata, tapi tidak mau menderita bagi Tuhan. Ingin menikmati segala fasilitas yang Allah sediakan, tapi tidak mau berperang, tidak mau menyangkal diri. Bukankah banyak anak-anak Tuhan yang juga seperti itu? Tapi lihat reaksi Kaleb. Itulah sebabnya Tuhan berkata, lain jiwa yang ada di dalam Kaleb itu. Lain rohnya, di dalam terjemahan lain dikatakan. Lain roh yang ada di dalam Kaleb ini. Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda dengan sebagian besar orang Israel. Tadi dalam ayat yang ke-30 pasal 13 kita baca ulang. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tuhan yang sudah menjanjikan negeri itu bagi kita. Sekuat apapun orang yang ada di dalamnya. Sekuat apapun kota dengan benteng-bentengnya. Kita pasti akan mengalahkannya. Mengapa? Karena Tuhan yang sudah menjanjikan negeri itu bagi kita. Saudara lihat reaksinya. Saat sebagian besar orang Israel menangis bersungut-sungut ingin pulang ke Mesir. Tetapi Kaleb lain jiwanya. Tidak. Tuhan yang sudah menjanjikan pasti kita dapat merebut negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Juga dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 89, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, luar biasa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dulu dosen saya bernama Pak Daniel di Yogyakarta, dari Korea. Pak Daniel itu dia menyampaikan dalam bahasa Korea, kata mereka akan kita telan habis. Dalam Alkitab bahasa Korea katanya, mereka itu seperti nasi bungkus bagi kita. Jadi meskipun mereka ini orang-orang raksasa, meskipun kota-kotanya berkubu, benteng-bentengnya besar, tapi mereka itu nasi bungkus, nasi jinggo yang sekali dua kali suapan sudah habis. Seperti itu. Ini adalah mental yang luar biasa. Kaleb memiliki jiwa roh yang berbeda dengan sebagian besar orang Israel. Dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan yang besar. Jadi kalau disimpulkan sikap Kaleb ini, dia mau menderita sebagai umat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan harus melewati peperangan, kalau Tuhan izinkan harus melalui penderitaan, dia siap menderita bagi Tuhan. Nah, seperti ini yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Jangan hanya berharap berkat-berkat Tuhan semata-mata, tapi kita tidak mau menderita bagi Tuhan. Yang kedua, sikap Kaleb ini dia siap berperang merebut negeri yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji bagi kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Aku mempunyai rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Tetapi untuk kita memperoleh janji itu, Tuhan tidak berjanji bahwa semuanya akan kita dapatkan dengan mudah. Kita harus berjuang, kita harus berperang. Dan Kaleb siap untuk berperang, merebut negeri yang Tuhan janjikan. Kita pun harus siap menyangkal diri, siap menderita, siap untuk berperang. Yang ketiga, dia rela menyangkal diri dengan menanggalkan kesenangan yang sementara. Bagi Kaleb memang peperangan harus dilakukan. Karena itu dia harus menanggalkan kesenangan-kesenangan yang sementara. Dia harus berfokus untuk menyangkal diri, menanggalkan segala kesenangan-kesenangannya untuk meraih apa yang
Tuhan janjikan bagi dia. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita punya mental yang seperti ini. Janji Tuhan bagi engkau dan bagi saya itu pasti. Masa depan yang indah, berkat yang berlimpah. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan mendapatkannya dengan cara mudah. Kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus berperang, kita harus menanggalkan kesenangan kita. Kita harus menyangkal diri kita untuk kita menikmati segala yang terbaik yang Tuhan janjikan bagi kita. Secara khusus dalam situasi sulit hari ini, jangan kau menyerah. Jangan kau terlalu berharap Tuhan berkati saya dan tiba-tiba berkat itu datang dari langit. Oh tidak, kita harus bekerja keras. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kita harus bekerja keras dan Tuhan menyiapkan berkat melalui apa yang kita kerjakan.